hari kiamat itu terjadinya kapan? Nggak ada yang tahu. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril yang memang datang kepada Nabi untuk menanyakan berbagai masalah tentang agama, seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab alaihi ridwanullah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi hadis ini dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad alaihi salam, kemudian dia mendekatkan lututnya sampai bersentuhan dengan lutut Nabi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian bertanya, "Ya Muhammad." Ini sahabat pada tersentak. Kenapa? Nggak ada di antara mereka yang manggil nama Nabi Muhammad kecuali dengan panggilan "Ya Rasulullah", "Ya Habiballah", gitu ya, "Ya Nabi Allah". Nggak ada tuh yang manggilnya "Ya Muhammad", kecuali orang kafir kayak Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya, yang sama Nabi Muhammad tuh nggak pakai embel-embel, gitu kan. Apalagi kalau orang Indonesia nggak ada pantes-pantesnya, nggak ada sedep-sedepnya. Kalau manggil Nabi Muhammad langsung aja "Ya Muhammad" tuh nggak pantas. Nyebutin nama Nabi Muhammad langsung "Muhammad berkata" tuh nggak ada pantes-pantesnya. Karena kita kan negaranya orang yang beradab, orang yang berakhlak, teman-teman sekalian. Adakah di antara kita yang manggil nama ibunya langsung namanya? Kakak aja itu kayaknya nggak santun, nggak sopan kalau kita panggil namanya langsung, betul nggak? Apalagi kalau kemudian orang tua kita. Nah, kalau mau orang tua aja kayak begitu, bagaimana dengan orang tuanya guru-guru kita? Bagaimana dengan orang tuanya semua umat Islam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya orang Islam. Maka pantas-pantasnya kalau manggil Nabi Muhammad "Ya Rasulullah", "Ya Habiballah". Kalau kemudian mau menceritakan tentang Nabi Muhammad, ada depannya gitu, Nabi Muhammad, gitu kan ya, atau Sayyidina Muhammad, begitu teman-teman sekalian. Nah, ini ada seorang laki-laki manggil Nabi Muhammad, panggilannya "Ya Muhammad". Sahabat, siapa nih gitu? "Akhbirni anil Islam", ceritakan kepada saya tentang Islam. Nabi cerita, Islam adalah kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, kamu mengerjakan sholat, kamu bayar zakat, ceritain semuanya. Habis itu dia habis nanya, dia jawab, "Shadaqta ya Muhammad", bener kamu Muhammad. Ini aneh bener nih, nanya tapi dibenerin. Dijawab sendiri bahwa kamu bener gitu. Habis gitu dia nanya lagi, "Akhbirni anil iman", ceritakan kepada saya tentang iman. Nabi Muhammad jawab, dia bilang, "Bener kamu Muhammad". "Akhbirni anil ihsan", ceritakan apa itu ihsan. Nabi Muhammad jawab, "Shadaqta ya Muhammad", bener kamu Muhammad. Habis itu kemudian dia nanya lagi, "Akhbirni anis sa'ah", ceritakan kepada aku mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi. Nabi Muhammad jawab, "Mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il", yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya kayaknya kamu lebih tahu daripada saya. Kalau kamu aja enggak tahu apalagi saya, gitu kurang lebih. Nah, dia kemudian nanya lagi, "Kalau gitu akhbirni an asyratiha", kasih tahu aku tentang tanda-tandanya kiamat. Nabi jawab, "Idza talidal amatu rabbataha". Kata Nabi Muhammad, salah satu tandanya kalau budak melahirkan majikannya. Artinya ada banyak di akhir zaman anak-anak yang durhaka sama orang tua. Kagak ada santun-santunnya sama orang tua. Coba tuh. Jadi ini budak-budak melahirkan majikan. Sekarang ada banyak anak-anak yang belagak kayak majikan sama orang tuanya. Kalau lagi kuliah, "Pah, transfer pah". "Mah, kok transferan belum datang mah?" Udah kayak dia yang majikan. Ibu-ibu berasa gak? Enggak ya, anak kita gak gitu insyaallah. Amin. Anak kita tidak mempercepat terjadinya kiamat insyaallah. Nih, jadi kalau ngadepin anak durhaka gitu ya, bilang, "Ya ampun nak, nih kiamat bakalan cepet dateng nih". Gitu teman-teman sekalian. Talidal amatu rabbataha.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, bukannya dari zaman dulu juga udah banyak anak-anak durhaka sama orang tua? Iya banyak, tapi nggak sebanyak zaman-zaman akhir. Mungkin persentasenya kalau dulu 1 dari 100 barangkali seperti itu ya. Nah, kalau di belakang-belakang zaman-zaman akhir nih teman-teman saudara sekalian, itu digerakkan sama yang namanya hak asasi manusia. Jadi antara orang tua sama anak, coba deh inget-ingetan. Dulu tuh baru dipelototin sama orang tua, seremnya setengah mati, bener gak? Bener gak? Teman-teman saudara sekalian, zaman tambah ke belakang, orang tua melotot, anak lebih melotot lagi. Iya kan? Orang tua melotot, anak nanya, kenapa mah? Kenapa emang mama melotot kayak begitu sama saya? Gitu. Zaman dulu tuh nggak pernah salah, mohon maaf ya, orang tua gampar anak. Kayaknya, begitu kan ya? Kayaknya kalau misalnya anak bandel-bandel gampar orang tua, kita nggak ada bilang, orang tua durhaka, nggak ada ceritanya. Zaman sekarang boro-boro digampar teman-teman sekalian, dicubit aja dilaporin Polda, dilaporin Komnas HAM, betul nggak? Bukan berarti saya melegalkan adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Saya juga nggak setuju ada orang tua mukul anaknya. Tapi maksudnya itu bahwa memang pergeseran zaman nih teman-teman saudara sekalian, itu membuat orang tua tidak lagi wibawa di hadapan anak, dan juga anak memang sudah semakin banyak yang menjadi durhaka kepada orang tuanya. Antalidal amatu rabbataha. Banyak orang tua yang pada takut sama anak. Ibu jangan masuk yang kayak begitu. Biarin anak ibu yang takut sama ibu mah jangan. Ntar saya ditinggalin ustazah kalau anak saya nggak saya kreditin motor. Gitu katanya. Jangan bu ya. Biarin, mestinya anak yang takut sama kita. Bukan dengan kekerasan kita, akan tetapi dengan dekatnya kita sama Allah. Kalau kita dekat sama Allah SWT, Allah akan bikin anak kita juga takut sama kita. Anak bakalan takut sama orang tua yang takut sama Allah. Orang tuanya ahli ibadah, anaknya takut. Itu cirinya kiamat tuh. Semakin banyak anak durhaka sama orang tua. Ibu-ibu sekalian, antaral ufatal urah yatatawaluna fil bunyan. Katanya Nabi Muhammad, salah satu cirinya kiamat, kamu bakalan ngelihat orang-orang yang asalnya nggak pakai sendal, yang asalnya nggak punya penutup kepala. Yatatawaluna fil bunyan. Anak orang-orang yang asalnya nggak pakai sendal, pada telanjang, nggak punya baju, dari miskinnya, yatatawaluna fil bunyan, kemudian mereka meninggi-ninggikan bangunan. Jadi orang kaya. Apa artinya? Tambah zaman akhir, tambah banyak orang kaya mendadak. Bu, banyak orang kaya mendadak. Zaman dulu mah nggak ada ceritanya bu orang kaya mendadak. Sekarang mah banyak bener orang kaya mendadak. Ikutan kuis apa berhadiah 1M. Betul apa enggak ibu-ibu saudara sekalian? Tambah lebih banyak lagi bu orang yang mendadak kaya itu di negara-negara sana tuh, negara-negara barat gitu ya bu ya. Main judi set langsung jadi kaya raya. Betul apa enggak? Kemudian ibu-ibu saudara sekalian, orang-orang yang di Timur Tengah itu juga banyak yang kaya-kaya mendadak bu, nemu tambang emas. Ibu-ibu saudara sekalian, negeri yang sekarang dianggap sebagai negeri yang paling maju di Arab namanya Abu Dhabi, Dubai. Ibu tahu? Oh, ibu kalau ada di dalam situ tuh bu, apalagi kalau ibu masuk ke toko emasnya, berasa kayak di sorga. Sorganya ibu-ibu, bukan sorganya saya. Ibu ya, wih, ampun. Itu bu di sana dari kayaknya orang ada yang punya mobil dari emas. Kagak boleh dipakai di Jakarta mah, takut dicungkilin pernya. Dari emas bu, ya ampun. Kayaknya ibu bakalan deket-deket meper-meper mobil begitu. Itu ibu-ibu sekalian, dulunya orang Abu Dhabi ini nggak usah dulu-dulu amat, 100 tahun yang lalu bu, mereka adalah kaum kafilah ibu-ibu sekalian, nomaden yang nggak pada punya rumah tuh.
nggak pada punya rumah, mereka bawa kafilah, ibu-ibu saudariku sekalian. Kalau nyari tempat yang ada airnya, nanti mereka ketemu ada sumur, ada airnya, mereka tinggal di situ. Kalau airnya habis, mereka jalan lagi nyari tempat yang ada airnya. Kayak gitu, ibu-ibu saudariku sekalian. Badui mereka, berasal dari Badui, dari suku yang nggak pakai sendal, nggak punya baju, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Ya tatawaluna fil bunyan, sekarang jadi negara, ibu-ibu saudariku sekalian. Burjul Khalifah beberapa tahun yang lalu menjadi menara paling tinggi seatas muka bumi ini. Nggak tahu berapa ratus lantai tingginya hotel yang ada di Dubai sana, ibu-ibu saudariku sekalian. Burjul Khalifah, ibu-ibu pernah sampai? Sama saya. Ya Allah, ibu-ibu sekalian saya muliakan, tuh ciri-cirinya kiamat yang jauh-jauh nih udah mulai kelihatan. Jadi gitu Bu, cirinya kiamat, ciri yang jauh udah mulai dekat. Nanti ada cirinya kiamat yang dekat. Apa itu? Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, ini ciri yang masih ciri yang agak deket ya, bukan deket banget. Masjid-masjid banyak, yang sholat kagak ada. Masjidnya banyak, yang sholatnya nggak ada. Nanti tambah deketan lagi Bu, orang tambah kaya-kaya, susah nyari orang miskin. Gitu ibu-ibu saudariku sekalian, susah nyari orang miskin. Tambah deket lagi, orang-orang nggak pada ngerjain agama. Masjidnya banyak, suara adzan kagak kedengeran. Makanya Bu tuh suara adzan ada, alhamdulillah tuh, merupakan penunda terjadinya hari kiamat. Meskipun jangan kemudian sengaja dikenceng-kencengin banget juga ya. Saya suka merasa terganggu tuh kalau ada suara adzan yang suaranya nggak enak. Saya sangat berharap nih di kampung-kampung kita, begitu kan ya, adzannya tuh yang tahu diri gitu. Yang adzan yang tahu diri, yang suaranya enak, kan gitu ya. Orang dengernya juga enak Bu. Ini adzan kayak nyentak-nyentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh ya ampun, nggak enak gitu. Mana suaranya kemana-mana nggak jelas gitu. Ada yang kalau adzan tuh Bu kayak bangun dari tidur. Oh. Jangan gitu. Kita ini kan tinggal di negeri, nggak semuanya orang Islam, betul nggak Bu? Harus kita jaga juga gitu. Jangan kata orang non muslim, kita aja orang Islam dengerin nggak enak ya Bu ya. Tuh orang kenapa sih adzannya kayak gitu, kan kita nggak pinter jaga hati gitu jadinya. Jadi kita pilihin deh tuh yang adzan di kampung kita yang suaranya bagus gitu ya. Anak-anak ibu-ibu tuh suruh pada latihan adzan, terus adzan deh tuh enak suaranya kan gitu. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, baiklah itu ciri-ciri terjadinya kiamat. Sampai kalau udah deket banget, ibu-ibu sekalian saya muliakan, orang-orang fasik. Kalau udah nggak ada orang ngerjain agama, nggak ada orang ruku, nggak ada orang sujud, nggak ada orang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ibu-ibu saudariku sekalian, nggak ada satupun orang di atas muka bumi ini yang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh terjadilah hari kiamat. Itu pun masih kalau dia nih orang-orangnya itu nggak ada yang ibadah kepada Allah, nggak ada yang ruku, nggak ada yang sujud, nggak ada yang baca Quran. Ibu-ibu sekalian, itu mereka kalau masih bapaknya adalah orang-orang yang ibadah, Allah masih sayangin mereka dengan sebab bapaknya. Belum terjadi kiamat. Entar anak mereka. Kalau anaknya juga seperti itu, nggak ada yang ibadah, nggak ada yang sholat, nggak ada yang zikir, nggak ada yang sholawatan, nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang istighfar, teman-teman sekalian, kepada mereka lah terjadinya kiamat. Al-Fajir Ibnul Fajir. Kepada orang buruk, anaknya orang buruk. Kepada orang durhaka, anaknya orang durhaka. Kepada orang yang tidak ibadah, anaknya orang yang nggak ibadah. Kalau di atas muka bumi ini sudah mereka semuanya yang tinggal, terjadilah hari kiamat. Jadi kalau ngelihat pengajian masih rame, sholat Jumat masih nutup jalan, masih rada lamaan kayaknya. Bener gak? Masih rada lamaan. Makanya kalau pas kemarinan tuh, zaman saya kecil ada, bukan zaman saya kecil, zaman saya muda, saya pernah dengar 2012 nanti akan terjadi hari kiamat. Saya begitu dengarnya kabar-kabar seperti itu, nggak bakalan.
Kok yakin Ustaz? Masih banyak orang sholat, masih banyak orang ibadah, gitu kan Bu ya? Hafal Quran masih banyak, apatah lagi baca Quran. Yang baca nggak pakai lihat aja ada, apalagi yang baca pakai lihat ya Bu ya? Masih banyak, masih lamaan terjadinya hari kiamat. Tahun berapa nih Ustazah? Kayaknya sih masih rada lamaan ya, 200-300an tahun sih masih, insya Allah. Ini ibu-ibu yang mikir gitu kan, kayak gini nih, oh Ustazah kok lain keterangannya mau Ustadz yang nol. Iya Bu, masih rada lamaan, tenang. Ibu-ibu saudariku sekalian, kiamatnya rada lamaan, mati kita nggak jelas. Idza matal insan qamat kiamatuh. Kalau datang kematian seseorang berarti terjadi kiamatnya. Kan begitu Ibu ya? Nah Ibu ngapain nunggu kiamat, ketakutan kiamat Bu? Kalau kemudian Ibu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi buat terjadinya kiamat. Jadi ibu-ibu sekalian, kiamatnya sih saya rasa masih rada lamaan. Kalau ngelihat justru sekarang ini, saya malah ngelihatnya justru kemajuan dalam Islam, terutamanya di negeri kita ini. Ibu-ibu zaman muda orang pakai jilbab jarang apa enggak? Jarang Bu. Saya inget banget. Zaman saya SD ada orang pakai jilbab dikatain kagak punya kuping, katanya gitu. Ibu nggak ngalamin? Kok tuaan saya dari ibu-ibu kayaknya. Ya Allah, dikata-katain Bu, beneran. Ada lagi yang dikatain gini, wah pasti gundul tuh, rambutnya rontok, wah segala macam deh tuh. Itu zaman saya SD, jarang orang pakai jilbab, jarang banget. Gitu ya, sampai zaman saya umur 13-14 tahun, umur SMP mulai banyak tuh kan, mulai banyak. Dan alhamdulillah ibu sekalian, ibu kalau saya tanyain mulai pakai jilbab umur berapa? Ada yang bilang umur 40, ada yang bilang umur 30, ada yang bilang umur 20. Nih insya Allah yang generasi ke bawah-bawah nih udah pakai jilbab sebelum balik insya Allah. Saya juga gitu deh. Nah, saya pakai jilbab alhamdulillah sebelum saya balik, karena saya di pondok pesantren. Kalau nggak pakai jilbab di pondok pesantren, hukumannya luar biasa. Jadi ibu sekalian, saya melihatnya malah justru kemajuan Islam. Insya Allah Bu.